Media Vietnam cemas kalau timnas Indonesia diperkuat Martin Paes di Piala AFF 2024. Kevin Dix batal bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Ini sosok bek naturalisasi yang akan menggantikannya. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크가 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 볼로 만들었으면 생각하고 오늘 전체적으로 골 운이 따르지 않아서 우리가 다시 경기에 더 좋은 경기를 해서 승리를 쟁취할 수 있게 일단 우리가 이 시점 하고 적기. PSSI sudah evaluasi Shin Tae-yong imbas timnas Indonesia kalah dari Cina. Simak isinya. Media Vietnam cemas kalau timnas Indonesia diperkuat Martin Paes di Piala AFF 2024. Panik gak? Paniklah. Media asal Vietnam, Soha, tampaknya ketar-ketir melihat peluang timnas Indonesia yang akan diperkuat oleh sejumlah pemain bintangnya. Pasalnya jika hal tersebut terjadi, Vietnam akan kesulitan hadapi timnas Indonesia. Tidak hanya itu, peluang juara di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024 juga menipis. Pemain bintang timnas Indonesia diprediksi akan memperkuat timnas Indonesia. Jika itu benar adanya, mereka berpeluang akan dimainkan melawan Vietnam di Piala AFF 2024. Itu sangat jelas membuat timnas Vietnam asuhan pelatih Kim Sang-sik kesulitan hadapi timnas Indonesia. Bukan narasi pemberitaan dari Soha. Salah satu pemain yang paling berpotensi akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mendatang adalah Martin Paes, kiper FC Dallas, yang kini sedang menganggur. Sekadar informasi, Martin Paes menganggur usai FC Dallas harus puas di peringkat ke-11 klasmen akhir reguler MLS musim 2024. Itu membuat FC Dallas tidak bisa ikut dalam final series MLS musim 2024. Satu hal yang pasti adalah Martin Paes tidak bermain untuk FC Dallas di sisa musim 2024. Oleh karenanya, kiper naturalisasi Indonesia tersebut bisa saja memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024, ditambah narasi dari Soha. Jika kemungkinan itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi hambatan bagi timnas Vietnam di bawah kepelatihan Kim Sang-sik di Piala AFF 2024. Selain itu, peluang juara Piala AFF 2024 bisa menipis dengan timnas Indonesia diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia, seperti Martin Paes, ditutup potongan pemberitaan Soha. Hingga artikel ini dibuat, belum ada keterangan dari siapapun terkait kepastian Martin Paes akan bermain di Piala AFF 2024. Jika itu benar-benar terjadi, peluang Indonesia untuk raih gelar pertamanya di Piala AFF semakin terbuka lebar. Dalam Piala AFF 2024 nanti, timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat oleh banyak pemain lokal Liga 1. Hal itu dibenarkan oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI yang menyebut pelatih Shin Tae-yong akan memantau sejumlah pertandingan di Liga 1 untuk mencari pemain lokal yang bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Kevin Dix batal bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Ini sosok bek naturalisasi yang akan menggantikannya. Kevin Dix hampir dipastikan belum bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan sangat berat bagi Kevin Dix bermain di dua laga timnas Indonesia itu pada November nanti. Timnas Indonesia akan melawan Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, dalam laga lanjutan Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alasan Kevin Dix tidak bisa bergabung karena proses naturalisasi seorang pemain untuk dapat tampil harus rampung H7 pertandingan. Jika dilihat dari pertandingan pertama melawan Jepang pada 15 November, maka 7 hari sebelumnya adalah pada 8 November. Selain itu, dia menyebut adanya transisi pemerintahan baru saat ini seperti perubahan di kementerian atau lembaga terkait.
Oleh karena itu, proses naturalisasi Kevin akan sulit selesai untuk 2 laga pada November. Dengan pertimbangan ini, maka pihaknya menargetkan menyelesaikan proses naturalisasi bek FC Copenhagen itu untuk 2 laga pada Maret tahun depan saat melawan Australia dan Bahrain. Meski demikian, Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena masih memiliki pemain bertahan dengan kualitas serupa. STY masih memiliki Jai Itzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang kemungkinan sudah sembuh dari cedera. Justin Hubner memang sempat absen pada laga kontra Bahrain dan Cina karena mengalami cedera di klubnya, Wolverhampton Wanderers. Meski demikian, dia diprediksi sudah bisa tampil membela timnas Indonesia setelah kondisinya dikabarkan membaik. PSSI sudah evaluasi Shin Tae-yong imbas timnas Indonesia kalah dari Cina. Simak isinya. PSSI sudah mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong imbas kekalahan timnas Indonesia dari timnas Cina. Pertemuan dengan Ketua Umum Erick Thohir disebut berjalan dengan baik. Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin pada 2 laga tandang di matchday ketiga dan 4 dalam lanjutan grup C. 1 poin itu didapat skuad Garuda dari hasil imbang 2-2 melawan timnas Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil ini dirasa cukup disayangkan. Apalagi saat melawan Cina, timnas Indonesia diharapkan betul bisa mencuri poin penuh agar terus bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait evaluasi, anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya memastikan Erick telah berdiskusi secara mendalam dengan Shin. Diharapkan, timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Setelah kekalahan, Pak Ketum dapat semua informasi. Enggak lama Shin Tae-yong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil. Saya rasa pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, kata Arya kepada wartawan. Pria berkacamata itu tak menampik salah satu sorotan PSSI dalam kekalahan kontra Cina tak lain soal pemilihan susunan pemain. Katanya, Shin pasti telah menyampaikan hal itu kepada Erick. Sementara itu, terkait hasil imbang kontra Bahrain, Arya menyoroti hal lain selain keputusan wasit yang memang kontroversial. Menurutnya, PSSI turut menyoroti adanya faktor hilang konsentrasi yang membuat Tom Hyecs kebobolan di akhir laga. Pasti ditanya semualah sama Pak Erick, kok bisa kalah? Ini kenapa? Kemarin lawan Bahrain kok pemain nggak konsen? Mau tambah berapa menit pun harusnya konsentrasi dong, urai Arya. Nggak boleh selesai begitu. Jadi oke, satu sisi, kesalahan, wasit oke, kami terima. Tapi kan evaluasi kami juga. Kenapa bisa kehilangan konsentrasi pada saat menit akhir? Itu juga evaluasi. Tandasnya. Baru bermain 2 kali, Bung Toel tuduh Maes Hilgers jadi biang keladi kekalahan timnas Indonesia di laga kontra Cina, katanya. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel, terang-terangan sebut Maes Hilgers sebagai sosok penyebab kekalahan timnas Indonesia saat tanding melawan Cina. Seperti yang diketahui, skuad Garuda alami kekalahan mengejutkan saat melawan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Qingdao Youth Football Stadium. Imbas dari eksperimen tim yang digarap Shin Tae-yong dalam laga kontra Cina, akhirnya skuad Garuda harus puas dengan skor 1-2. Banyak pihak yang penasaran sampai mengeluh kesal apa yang menjadi alasan Shin Tae-yong turunkan starting line-up pemain yang berbeda dengan saat tanding melawan Bahrain lalu, yang akhirnya memberi dampak negatif pada performa timnas melawan tuan rumah. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel, ikut menanggapi keras soal perombakan pemain timnas Indonesia yang dilakukan Shin Tae-yong. Lalu saya juga bertanya tentang perubahan-perubahan line up gitu. Nama tiba-tiba main, Sandy Walsh nggak main gitu kan. Saya suka baca di media sosial kalau netizen bilang dimanfaatkan oleh pemain China kan. Hilger. Trupas yang terakhir itu kan Maes Hilger lewat. Lalu kemudian gol kedua ke gawang Indonesia. Juga babak kedua dia diganti. Lebih lanjut Bung Toel juga menyoroti keputusan ST yang mengganti Shane Patinama dan Maes Hilgers di babak kedua. Ia menyebut bahwa absennya Patinama dan Hilgers di babak kedua merupakan bentuk sanksi dari ST, karena mereka dianggap sebagai penyebab utama kebobolan 2 gol timnas Indonesia. Padahal, faktanya Maes Hilgers dan Shane Patinama diganti adalah karena bek FC Twente itu mengalami cedera pergelangan kaki dan Shane tidak dalam kondisi prima, bukan karena disanksi ST. Di sisi lain, Bung Toel juga mempertanyakan kualitas pemain naturalisasi, setelah Maes Hilgers yang hanya tampil 1,5 laga dan Eliano Reijnders yang dicoret STY dalam laga kontra Cina. Bagi Bung Toel, apakah dalam perekrutan pemain naturalisasi ini tak melihat kualitas pemain, sehingga tak memasukkan nama Eliano ke dalam daftar pemain melawan Cina? Pungkasnya, pria asal Bandung itu menegaskan jika level timnas Indonesia di era Shin Tae-yong belum naik dan tak mengalami perubahan signifikan. Elkan Bagot trending. Sinyal, comeback, ke timnas Indonesia? Elkan Bagot mendadak jadi perbincangan utama atau trending di media sosial. Ada apa? Munculnya nama Elkan di puncak bahasan populer X atau Twitter pada Rabu 23 Oktober sore, memicu pertanyaan besar.
Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut sudah lama absen dari timnas Indonesia. Spekulasi bermunculan, termasuk soal peluang Elkan Bagot kembali dipanggil timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Usut punya usut, Elkan Bagot menjadi trending karena Instagram resmi timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bagot via Instastory. Birthday ba? Demikian unggahan Instastory timnas Indonesia sambil menyertakan foto dan biodata Elkan Bagot. Instagram timnas Indonesia memang rutin membuat unggahan selamat ulang tahun kepada para pemain yang pernah dipanggil skuad Garuda. Namun, unggahan akun timnas Indonesia kali ini jadi sorotan. Sebab foto Elkan yang terpampang mengenakan jersey terbaru timnas Indonesia yang diproduksi Apparel Arspo. Kamu nggak kangen bobol gawang pakai sundulan kepala terus selebrasi bareng timnas Indonesia? Ditulis salah satu netizen. Ini beneran Elkan pakai Arspo? Masih menunggu Elkan Bagot comeback? Ditimpal netizen lainnya. Elkan tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024. Pemain Ipswich yang dipinjamkan ke Blackpool itu tak merespons panggilan STE untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Gini pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan timnas Indonesia U23 lantaran harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah. Namun, Elkan tak merespons panggilan pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan berbicara kepada publik. Media Arab Saudi frustrasi jelang timnas Arab Saudi hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini alasannya. Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga kandang pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Meskipun laga kandang, itu bukanlah laga yang mudah bagi timnas Indonesia, mengingat Arab Saudi dan Jepang merupakan 2 negara yang kuat. Namun, Arab Saudi tidak mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik ketika menghadapi timnas Indonesia. The Green Falcons kini ada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 5 poin dari 4 laga, sama seperti Australia yang ada di tempat kedua. Namun, mereka hanya mampu menang sekali dari 4 laga tersebut yaitu ketika mengalahkan Cina 2-1, selagi kalah dari Jepang 0-2 dan bermain imbang 1-1 kontra timnas Indonesia dan 0-0 melawan Bahrain. Roberto Mancini berada dalam tekanan karena hanya mampu memenangkan 7 dari 18 pertandingan yang dilaluinya sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Imbasnya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF, pun mendapatkan tekanan dahsyat untuk memecat Mancini. SAF sendiri tidak bisa mengambil langkah yang teledor mengenai masa depan Mancini, lantaran mereka perlu mengeluarkan mahar 30 juta euro, 507 miliar rupiah, untuk memecatnya. Sementara itu, nama Hervé Renard telah digaungkan untuk kembali menangani The Green Falcons menggantikan Mancini. Pelatih asal Prancis tersebut sebelumnya menangani Arab Saudi dari 2019 hingga 2023. Dia memimpin Arab Saudi saat mereka mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Bahkan, sosok lain yang disebutkan sebagai pengganti Mancini yaitu mantan pelatih Real Madrid berasal dari Prancis, yaitu Zinedine Zidane. Layak dinanti, siapakah pelatih top yang akan menjajal kekuatan asuhan Shin Tae-yong? Harapan PSSI ke Presiden Prabowo saat timnas menjamu Jepang Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi berharap Presiden baru RI Prabowo Subianto bersedia hadir langsung menonton di SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang dijadwalkan pada 15 November dan Arab Saudi digelar pada 19 November. Rencananya 2 laga itu akan kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Melawan Jepang dan Arab Saudi jadi laga krusial buat timnas Indonesia yang baru mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Mudah-mudahan Pak Presiden yang baru kita bisa nonton dengan lapangan yang baik, kata Yunus Nusi kepada wartawan. Yunus Nusi juga menyebut bahwa lapangan SUGBK kondisinya kini sudah jauh lebih siap dari sebelumnya. Kondisi lapangan SUGBK sempat dikritik karena permukaannya yang buruk, sehingga membuat pengelola GBK langsung melakukan pembenahan. Pada saat timnas Indonesia menjamu Australia bulan lalu, rumput lapangan SUGBK terlihat banyak mengelupas di berbagai titik. Disinyalir lapangan belum dalam kondisi 100%, lantaran jarak waktu pemasangan rumput dengan jadwal pertandingan yang tidak ideal. Ya insya Allah di GBK, lapangannya sudah bagus, rumputnya juga sudah disiapkan. Kami sudah lihat, langsung. Alhamdulillah lapangannya sudah siap semua, ujar Yunus Nusi. Media Vietnam, timnas Indonesia fokus saja ke AFF 2024, tak usah bermimpi main di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru-baru ini kembali menjadi perhatian media di Vietnam.
Mereka merekomendasikan agar timnas Garuda fokus utama tim dialihkan dari impian lolos ke Piala Dunia ke pencapaian yang lebih realistis, yaitu menjuarai Piala AFF. Media Bomda 24H mengapresiasi perjalanan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun mereka menilai bahwa peluang untuk lolos sangatlah kecil. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di grup C, timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan. Mereka berhasil mengumpulkan 3 poin melalui 3 hasil imbang, termasuk menahan Arab Saudi 1-1 pada 9 Mei 2024 dan Australia 0-0 pada 9 Oktober 2024. Namun, kekalahan tipis 2-1 dari Cina pada 15 Oktober 2024 menjadi sebuah pukulan berat bagi tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Meskipun mendapatkan pujian, Bomda 24H mencatat bahwa perjalanan Indonesia mirip dengan yang dialami Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu, Vietnam juga kesulitan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, dan akhirnya terpuruk di posisi terakhir grup dengan hanya 4 poin dari 10 laga. Kekalahan Vietnam menunjukkan betapa sulitnya bagi tim Asia Tenggara untuk bersaing di tingkat dunia. Dalam ulasannya, Bomda 24H mengungkapkan bahwa alih-alih terus mengejar impian untuk lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia seharusnya lebih fokus pada Piala AFF 2024. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 ini bisa menjadi peluang berharga bagi Indonesia untuk meraih gelar yang selalu terlewatkan. Indonesia telah 6 kali mencapai babak final Piala AFF, namun belum pernah meraih kemenangan. Bomda 24H menekankan bahwa Piala AFF seharusnya menjadi prioritas utama bagi timnas Indonesia, mengingat rival-rival seperti Vietnam dan Thailand telah meraih trofi di turnamen tersebut berkali-kali. Ingat, timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sejak turnamen ini lahir pada 1996, dengan 6 kali kekalahan di final, antara lain 4 kali melawan Thailand, 1 kali melawan Singapura, dan 1 kali melawan Malaysia, tulis Bomda 24H. Vietnam sendiri telah meraih Piala AFF 2 kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2018, sementara Thailand memegang rekor dengan 7 gelar juara. Meskipun mimpi lolos ke Piala Dunia adalah ambisi besar, media Vietnam menyarankan agar Indonesia lebih realistis dan memprioritaskan Piala AFF 2024. Padahal, Indonesia masih memiliki kesempatan yang cukup terbuka untuk lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.